Siapapun yang menjadi pilihan Bapak Ibu, kami tidak intervensi, tetapi yang kami mau adalah Bapak Ibu menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa dari dua pasang kandidat yang menurut Bapak Ibu layak dan mampu. Kalau secara layak sebenarnya dua-duanya layak dan mampu, tinggal dari hati nurani Bapak Ibu siapa yang akan dipercayakan untuk memimpin Kabupaten Berau 4 tahun ke depan, bukan 5 tahun, karena berdasarkan Undang-Undang 23 kita harus melaksanakan pemilihan serentak baik pileg, pilpres, pilkada serentak di tahun 2024. Kemudian secara khusus kepada perangkat kampung yang ada, saya minta supaya selaku perangkat kampung selalu tegak terhadap semua permasalahan yang ada di kampung. Ketika ada permasalahan agar segera diselesaikan, agar tidak berlarut-larut, karena kalau dibiarkan biasanya itu kata orang masuk angin, akhirnya permasalahannya menjadi mengembang dan bisa fatal akibatnya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya minta kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Tadi saya minta maaf sebelum membuka ini karena seharusnya saya membuka, tapi saya melihat jarak dari saya ke yang terdekat di depan saya lebih dari 1,8 meter, bahkan ada 4 meter ya di depan sini. Kenapa kita masih tetap harus mengikuti protokol kesehatan? Selain karena sudah ada aturannya yaitu Pergub 52/2020, juga sebenarnya kalau kita mengikuti protokol kesehatan itu kita menolong diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Mohon maaf, saya tidak tahu kita yang ada di sini dari mana-mana saja. Mungkin yang sudah pasti dari perusahaan, ada yang dari Tanjung, ada yang bolak-balik ke Wahau, yang mana kita tahu putih itu masih zona merah, belanjanya ke sana. Ketika kita berada di sini, kita tidak tahu, mungkin saja selama ini kita masih beruntung ketika ke Wahau tidak pernah bertemu dengan orang yang terinfeksi COVID-19, tetapi mungkin karena kenal asli kita bertemu lalu tertular ke kita karena kita balik ke kampung dan bawa virusnya itu. Nah, jangan sampai lah. Tetapi kenapa dikatakan seperti itu? Kita harus waspada karena biasanya kebanyakan kalau kita lihat di press release di Kabupaten Berau, banyak pasien itu OTG, orang tanpa gejala. Sudah lebih, kalau dilihat itu lebih dari 10 orang itu tidak ditahu penyebarannya dari mana. Berarti dia bertemu dengan orang yang secara ciri-ciri fisiknya tidak terkena COVID-19 karena mungkin imun tubuhnya bagus, dia sehat secara fisik, tetapi karena dia membawa virus, begitu bertemu dengan orang yang imun tubuhnya rendah, kondisi fisiknya lemah, maka akan dengan mudah terjangkit. Kemudian saya juga mengatakan bahwa menjadi perangkat kampung ini bukanlah hal coba-coba. Tadi sudah sampaikan untuk bekerja. Selamat datang di zona kerja, kata kepala kampung tadi. Nah, ada juga yang saya dengar dulu ketika ikut tes, ada yang katakan coba, saya mau coba. Kalau kita mau coba itu ya bukan dari sini. Kalau mau coba-coba jangan, karena masa jabatannya menjadi perangkat kampung ini masih lebih lama dia daripada PNS yang jalur proporsional eselon 3 ke bawah. Kalau selevel camat aja pensiunnya di usia 58. Perangkat kampung kalau tidak ada kendala sampai umur 60. Yang paling muda di sini siapa? Umur berapa? 20?
22 masih 38 tahun kalau banyak umur menjadi perangkat kampung di tangan bapak, di pundak bapak ibu. Masa depan Kampung Merabu, jangan sampai Kampung Merabu ini kalau andaikan kapal itu jangan sampai oleng, apalagi mau karam di tangan dan di pundak bapak ibu. Di pundak bapak ibu inilah tanggung jawab untuk memajukan Kampung Merabu lebih maju dan lebih maju lagi ke depan. Kemudian saya ketika sampai di sini tadi melihat spanduk yang di sana, saya senang. Tanggal 24 September yang lalu sudah menyelesaikan salah satu tugas pemerintahan kampung, yaitu penyusunan RKP. Ini jadi satu tuntutan juga untuk kampung berdasarkan Permendagri 124 bahwa kampung harus menyelesaikan penyusunan RKP paling lambat tanggal 30 September. Jadi penyusunannya itu dari 1 Juli sampai 30 September. Berarti tanggung jawab Bapak Ibu adalah untuk menyelesaikan APBK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang berdasarkan Permendagri tadi dikatakan disusun mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Dan berharap APBK Kampung Merabu sudah selesai sebelum akhir tahun ini dan dilengkapi dengan RAB. Karena biasanya walaupun APBK-nya sudah disusun tetapi belum disusun RAB-nya, ketika turun tangannya juga belum bisa melaksanakan pekerjaan. Kemudian menyelesaikan SPJ penggunaan dana kampung, menyusun APBK perubahan sudah belum? Kalau belum, supaya segera menyusun APBK perubahan. Dan saya titip untuk penyusunan APBK perubahan, pertama mungkin supaya menganggarkan BITEK ya, supaya bisa kita laksanakan di tingkat kecamatan, karena pandemi COVID kita tidak bisa terlalu banyak. Di kampung lain yang sudah melaksanakan pelantikan juga saya pesankan itu. Yang kedua, menitip supaya membeli alkohol, penyedot air, mungkin bentuknya yang mesin robin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya melihat ketika terjadi kebakaran bangunan seperti di Sidobangen pada saat itu, kemudian Pusban di Merasa, dan terakhir lagi di Kampung Sanaan, masyarakat memang datang untuk berusaha memadamkan, tetapi dengan peralatan ala kadarnya. Kita mau mendatangkan mobil pemadam yang ada di kecamatan, sempat sudah jadi abu, baru sampai di sini. Oleh karena itu dengan kampung lain juga saya pesankan supaya membeli minimal 1 mesin robin untuk penyedot air, dilengkapi dengan selangnya standar BPBD yang dipakai untuk pemadaman. Nah, dibeli sesuaikan dengan panjang kampungnya. Nah, kita berharap ketika ada kejadian-kejadian baik itu kebakaran bangunan maupun kebakaran hutan dan lahan, mesin ini dan peralatannya dapat dimanfaatkan. Kemudian mengaktifkan MPA, masyarakat peduli apinya, dilatih di perusahaan. Biasanya mengadakan kegiatan seperti itu, bisa komunikasi dengan perusahaan, ikut di sana untuk sama-sama pelatihan bagaimana teknik pemadaman api, karena kalau tidak tahu juga tekniknya bisa fatal akibatnya. Karena tidak sedikit pasukan pemadam kebakaran juga terperangkap di di tempat kebakaran.
Kemudian saya pesankan juga kepada semua perangkat kampung yang ada, bahwa semua perangkat kampung ini harus bisa mewakili kepala kampung ketika kepala kampung berhalangan. Biasanya itu saat ada undangan-undangan atau ada pertemuan-pertemuan kepala kampung berhalangan, perangkat kampung ada, tetapi begitu mau diminta memberikan kata sambutan menghilang. Jadi jangan sampai terjadi untuk 5 orang perangkat kampung yang ada di Merabu ini. Setiap permasalahan yang dihadapi agar dikomunikasikan sesama perangkat kampung. Bapak Ibu ini adalah walaupun masing-masing punya tupoksi, tetapi merupakan tim kerja yang harus bisa saling komunikasi, saling koordinasi, kerjasama antara satu dengan yang lain, dengan tetap menyadari posisinya masing-masing. Nah, saya pada saat memberikan kata sambutan mau seleksi, saya katakan jangan sampai katakanlah sekretaris kampung menganggap dirinya sebagai kepala kampung. Nah, sekarang sudah tertentu orangnya. Kalau pada saat itu, mohon maaf ya Pak Friendly, walaupun dulu memang pernah sebagai kepala kampung. Jadi Pak Kapolsek, beliau ini sekretaris kampung adalah mantan kepala kampung di sini sebelum Pak Agus, dan beliau ini yang sempat bersama-sama dengan almarhum sampai ke Maroko. Nah, membawa nama kampung. Nah, kita harus bangga. Saya rasa bahwa walaupun Bapak bukan sebagai kepala kampung, sebagai sekretaris kampung, tetapi dengan tim kerjanya mungkin bukan hanya lagi kepala kampung, tetapi semua perangkat kampungnya bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan membawa potensi yang ada di